Beranjak daripada hadits Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza arafa al-gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis shalah." Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri, maka perintahkanlah mereka untuk sholat. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anak kecil harus diajarkan tentang sholat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Makna daripada kalimat mengenal tangan kanan, tangan kiri artinya orang tuanya bisa nanya. Saya sering praktekkan itu kalau anak-anak saya tanyakan gitu kan, makan tangan kanan nak, kalau dia sudah bisa alihkan ke tangan kanannya berarti sudah paham gitu kan. Atau jangan makan tangan kiri, tiba-tiba dia alihkan. Saya pribadi pada saat saya coba praktekin ini, saya temukan anak itu sudah mulai paham bahkan di umur 2-3 tahun. Jadi bisa kita ketemukan antara hadis ini, riwayat ini dengan hadis yang sebelumnya tentang masalah perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Bisa bermakna adalah kalau sudah sampai 7 tahun sudah harus kalian perintahkan. Sementara riwayat yang menjelaskan Nabi SAW mengatakan kalau anak-anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri, ajarkan mereka sholat, maka maknanya adalah ajarkan tata cara, ajak dia ikut sholat gitu kan, tapi belum setegas penekanan kalau umur 7 tahun ya. Ini sekaligus menjawab teman-teman sekalian kalau ada yang mengatakan kalau gitu Ustaz, anak saya sebelum 7 tahun tidak usah saya ajarin sholat. Nah terbantahkan dengan riwayat ini gitu kan, bahwasanya Nabi SAW justru menyuruh mengajarkan sholat dari dini. Dan saya bilang tadi praktek sebenarnya anak-anak bisa bedain kanan dan kiri. Sekarang ada anak saya umurnya sekitar 2 tahun, ngomongnya belum lancar, tapi kalau dia lagi pegang makanan di tangan kiri, saya bilang, nama anak saya kebetulan Usaid, saya mengatakan Usaid makan tangan kanan nak, dia pindahin ke tangan kanannya, walaupun dia belum bisa ucapkan kanan dan kiri, artinya dia sudah paham gitu kan. Dan kalau saya mengatakan baca bismillah, dia belum bisa ucapkan karena belum bisa ngomong sebenarnya, beberapa kalimat yang dia bisa baru ucapkan, tapi dia seperti menggoyangkan bibirnya, seakan-akan paham, tapi yang intinya adalah membedakan kanan dan kiri, walaupun mereka masih sering kali lupa dan makan tangan kiri, karena kalau kasus lupa kan orang besar pun bisa lupa ya. Jadi begitu cara memahami riwayat ini, berarti bukan kita tunggu umur 7 tahun baru diajar, tapi kita ajar lebih dini tentang gerakan sholat ya, bacaan sholat, walaupun mungkin tidak setegas kalau sudah 7 tahun. Artinya kalau tujuannya sudah harusnya tahu gerakannya, tahu bacaannya, seperti itu ya. Dan makna kalimat pukullah mereka di umur 10 tahun ya, ini umumnya di wilayah Timur Tengah karena cuaca lebih panas ya, di musim panas itu umumnya tempat-tempat yang seperti ini anak-anak lebih cepat balik. Kalau Timur Tengah masuk wilayahnya itu selain Timur Tengah seperti wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, India, itu ke atas ya. Kalau ke Asia Tenggara agak beda, mulai dari Thailand, Filipina sampai kita di Indonesia agak berbeda karena kita cuacanya lebih stabil ya, mereka biasa lebih panas. Nah mulai dari India ke atas itu biasanya lebih cepat balik karena cuaca panas. Kita kalau lihat teman-teman kita di Afghanistan, di Pakistan, Bapak Ibu mungkin kaget kalau melihat anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun jenggotnya sudah sangat panjang. Kita kalau lihat mungkin kita pikir umurnya sudah 26 tahun gitu kan, padahal mereka masih belasan tahun. Memang karena mereka lebih cepat balik. Nah bisa bermakna begitu juga dengan anak perempuan ya. Anak perempuan itu rata-rata di Timur Tengah atau wilayah-wilayah ini 9 tahun udah balik, sudah haid. Bahkan di salah satu negara Timur Tengah itu ada dinukil di berita, seseorang berumur 21 tahun udah punya cucu ya, ada perempuan gitu. Ternyata dia, ini kasus dia ya, cuma kita mau ambil poin berhubungan dengan bahasan kita, yaitu orang lebih cepat balik. Tidak usah kita tanggapi kisahnya karena itu hak pribadi orang ya. Intinya dia pada saat balik umur 9 tahun dinikahkan oleh orang tuanya, anak perempuan ini. Jadi umur 10 tahun sudah punya anak. Rupanya anak pertamanya perempuan ya kan? Dan anak perempuannya ini di umur 9 tahunnya ke depan udah balik juga, terus dinikahkan juga oleh perempuan ini anaknya 1 tahun setelah haid ya, sehingga dia di umur 21 tahun sudah jadi nenek gitu. Tapi saya sudah bilang tadi, kita bukan bahas poin itu hak pribadi orang karena kita tidak bisa salahkan ya.
Intinya memang balik itu keluarnya darah haid bagi wanita dan keluarnya sperma bagi laki-laki menandakan mereka sudah siap untuk produksi manusia. Ada sperma, ada sel telur. Masalah belum dewasa itu yang dibahas, berbeda. Gitu kan? Jadi kita tidak bisa salahkan orang. Tapi yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian adalah di Timur Tengah dan daerah-daerah sekitar India ke atas ini lebih cepat balik. Nah, bisa kalau kita tarik dalam hadis ini makna sabda Nabi SAW, dan pukullah mereka di umur 10 tahun, maknanya apa? Sudah balik, ya, bisa bermakna itu karena mereka memang lebih cepat balik, gitu kan? Itu bisa salah satu maknanya. Artinya kalau sampai balik tidak sholat, pukul udah, karena mereka sudah kena kewajiban, gitu ya. Bisa juga bermakna adalah balik atau belum balik, intinya sampai 10 tahun, karena umumnya ini sudah bisa mendekati umur balik, sudah harus dipukul. Tapi perlu digarisbawahi, pukulan itu saya sudah pernah jelaskan, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, bukan diikuti dengan emosional, bukan diikuti dengan dendam, tapi pukulan penuh kasih sayang. Saya sudah pernah jelaskan, untuk memukul anak atau memukul istri, ya, sebagian ulama mengatakan dengan menggunakan ujung jari atau kayu siwak, ya. Jadi nggak boleh kita gunakan seperti sebagian ibu-ibu, maaf saya bahasakan ini, mencubit sampai memar-memar pahanya, atau bapak-bapak sampai main nampar, pukul kepala anaknya. Ini nggak boleh semua, karena hati-hati. Saya pernah bilang ya, efek daripada pukulan anak-anak ini kalau salah membuat mereka akan meninggalkan rumah pada saat mereka balik. Jadi jangan heran kalau mereka sudah balik, sudah punya teman-teman, lebih betah nginap di rumah temannya, karena yang dia temukan di rumah adalah pukulan, terutama waktu dia masih kecil, ya. Sementara di tempat temannya dia dipuji-puji, gitu kan. Ini sering terjadi. Jadi kalau ada yang menghadapi masalah seperti ini, anaknya lebih betah di luar rumah, lebih dengar teman-temannya, ya muhasabah saja. Tangan Anda sudah sering melayang nggak mukul anak itu? Karena itu berbekas secara kejiwaan. Cuman kadang-kadang mereka nggak bisa membahasakan itu. Oleh karena itu, kalaupun harus mukul, mukul dengan kasih sayang. Karena kita cinta sama dia, sayang sama dia, kita pukul. Maka tentu pukulannya hanya lembut, ya, hanya sekedar memberikan peringatan.